Hutang kita tiba-tiba dihapus tagih. Ya, sama seperti ada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sah OJK mulai berikan lampu hijau yang galbay semuanya diasuransikan. Nah, bagaimana itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya. Jadi ini saya dapatkan informasinya dari Lambe Tura, yang mana mengatakan adanya mobil ambulans yang dipesan oleh seseorang. Ketika ambulans itu datang, udah bawa semua perlengkapannya, sampai di sana tidak ada yang sakit. Rumah sakit datang ke sini jauh-jauh, ternyata tidak ada korban, Pak. Bagaimana? Jangan melecehkan medis, Pak. Apanya? Ini urusannya Bapak sama kami, Pak. Ya udah saja, pokoknya saya. Apanya yang mudah? Belum apa-apa. Udahnya apanya yang mudah? Ini urusannya ambulan bagaimana, Pak? Capek-capek nelpon saya juga, saya nggak masalah ini. Ya ambil bapak juga. Saya sama dia. Bapak berarti mengerjakan tenaga medis, Pak. Ini tenaga medis, Pak. Bapak udah melecehin tenaga medis, Pak. Wah, saya sama bapak saya tekan apa? Lah, Bapak udah order ambulan menuju ke kantor sini pakai bensin, pakai tenaga, waktu dari kantor, Pak. Ya silakan ya, saya tunggu. Ada dana? Banyak dan ayo saya kirim. Saya kirimin. Orang kalau nggak sanggup dari dekorator mah jangan dekorator mas, berhenti aja. Saya bilang aja sama bapak udah bawa. Besok akan ada lagi dibahas lebih. Nah, kronologinya adalah si sopir ambulan ditelepon sama si DC untuk datang ke rumah. Sebenarnya bukan rumahnya, ke kantor si penghutang. Katanya di kantor si penghutang ada pasien urgent kejang-kejang butuh ambulan. Tapi saat sopir ambulan datang ke sana, yang gak ada yang butuh ambulan atau tidak ada yang butuh ambulan. Jadi cuman akal-akalan sendiri saja untuk menagih ke kantor tersebut. Karena bukan rumah, karena kalau kita lihat dari tempatnya itu adalah kantor teman-teman ya. Jadi diinformasikan ada yang kejang-kejang dan butuh pertolongan segera mungkin. Nah, ini sudah sangat melampaui batas. Karena banyak korban yang masih mendiamkan kejadian ini. Semoga ya, baik itu ambulans, baik itu damkar, baik itu lalamo, apapun, ayo Pak, langsung lapor. Nomor teleponnya kan sudah ada. Dan baiknya bapak-bapak semua, sebelum kalian pergi ke tempat yang ditujukan, baik itu sifatnya agen ataupun tidak, minta nama si penelpon tersebut. Dari mana, terus minta lagi nomor telepon di sana yang bisa dituju, itu keluarganya siapa. Biar apa? Biar jangan bolak-balik seperti ini. Bukan nggak pakai bensin ketika orang datang ke tempat tersebut, pasti banyak yang dirugikan. Mudah-mudahan hal yang seperti cepat di-up dan jangan dibiarkan berkali-kali. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi untuk update wilayah timur, yang mana ini OJK mewanti-wanti. Ada di daerah mulai dari Sulawesi ke sana, ke arah timur sana, banyaknya pengguna pinjol yang tidak bisa dibatasi. Nah, baru-baru ini diinformasikan Sulawesi Utara jadi provinsi dengan pinjol terbanyak di Sulawesi. Biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Ternyata sangat relate, dan beginilah hasil dari banyaknya orang yang galbay. Nah, ini terkait dengan informasi bahwa OJK mencatat untuk wilayah timur sekalipun ada beberapa daerah yang paling tinggi penggunaan pinjolnya, yaitu Sulawesi Utara dengan total penduduk yang tidak banyak tapi hampir keseluruhannya menggunakan pinjol ataupun tergantung dari pinjol. Jadi sekarang bukan hanya Pulau Jawa aja teman-teman. Dan lanjut lagi di bawah dari Sulawesi Utara itu adalah Gorontalo dengan posisi galbay 3,40%. Lanjut lagi Sulawesi Selatan 3,30%, Sulawesi Tengah 2,5%, dan Sulawesi Tenggara 2,05%. Artinya orang yang galbay di wilayah Sulawesi Timur sana banyak.
Dan untuk wilayah ini paling banyak DC lapangannya itu baru Kredivo, HCI, dan Indodana. Nah, buat kalian yang di luar dari daerah ini, kalian jangan merasa takut karena ternyata di wilayah timur sana sudah mulai banyak tingginya orang yang menggunakan pinjol. Bahkan mereka terang-terangan galbay dalam satu kelompok masyarakat. Jadi bukan hanya Pulau Jawa saja ataupun Pulau Sumatera saja, banyak sekali orang yang menggunakan pinjol dan digalbaikan. Buat teman-teman ya. Dan terlebih lagi karena kasus seperti ini, akhirnya OJK baru-baru ini mulai memberikan lampu hijau kepada semua asuransi yang mau bertanggung jawab atas gagal bayar yang terjadi di industri perpinjolan. Alias apa? Orang yang gagal dipinjol mulai diberikan asuransi gagal bayar. Nah, diinformasikan konsorsium asuransi Pindar kantongi izin OJK, pinjol macet dijamin. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian Penjaminan Dana Pensiun OJK mengatakan beberapa pelaku usaha di sektor asuransi telah menawarkan diri untuk memproteksi resiko kredit macet fintech P2P lending secara terbatas. Alias walaupun secara terbatas, artinya ke depan pinjol gagal bayar akan diasuransikan. Nah, diinformasikan saat ini memang penjamin itu bersifat maksimal 5 juta dan dilakukan secara konsorsium yang telah diberikan izin. Jadi sudah ada izin untuk penutupan pertanggungan resiko Pindar yang macet tapi dibatasi resikonya. Alias untuk pinjol itu sudah ada asuransi maksimal bagi peminjam itu ada 5 juta. Artinya buat kalian-kalian yang gagal bayar, kalau hutang kalian di bawah dari 5 juta, untuk saat ini sudah ada asuransi yang membayarkannya. Makanya itu kemarin kita lihat ada hutang yang dihapus bukukan, dialihkan ataupun dijual kepada pihak ketiga. Artinya ke depan akan lebih besar lagi premi asuransi gagal bayar yang akan dibelikan oleh asuransi terhadap yang galbay ataupun kredit macet. Jadi kemungkinan besar akan lebih banyak lagi yang diprotek sama asuransi. Diinformasikan di sini. Selain itu, OJK mengarahkan agar asuransi tersebut ditujukan bagi pinjaman di segmen produktif. Artinya hanya untuk UMKM. Tapi saat ini sudah banyak yang pinjaman konsumtif menggunakan asuransi. Nah, itu dia teman-temannya. Kalau kita ketahui kan yang selama ini yang sering sekali mengklaim asuransi gagal bayar itu adalah mereka-mereka yang memang kalau kita lihat di cek slip OJK, hutang kita tiba-tiba dihapus tagih. Ya, sama seperti ada kami sebelum-sebelumnya, ada Pundi yang baru-baru ini menghapus hutang-hutang kita, kemudian Shopee, kemudian ada juga Kredivo. Nah, yang sering-sering sekali menghapus hutang kita ataupun hapus tagih ataupun dijual kepada pihak ketiga ataupun dipindahkan kepada pihak subrogasi, ini adalah pinjol-pinjol yang jelas menggunakan asuransi. Nah, sekarang ke depan OJK sudah memberikan lampu hijau kepada seluruh pinjol wajib menggunakan asuransi kredit bahwa semua yang galbay nantinya ke depan bisa diasuransikan. Tapi jangan langsung bersenang hati ataupun langsung berpikir ya udah saya galbay aja. Enggak seperti itu juga konsepnya teman-teman ya. Jadi penggunaan asuransi ini mungkin bisa cair kalau kita sudah bertahun-tahun galbay, sama seperti yang terjadi saat ini. Tetapi yang membuat kita berpositif dan lebih lega lagi karena apa? Ternyata ke depan kita sekalipun tidak bisa bangkit dari ekonomi yang terpuruk saat ini, kita ada backingan yaitu perusahaan sudah memberikan nama asuransi. Jadi untuk itu yang sudah lepas dari pinjol, tolong pelan-pelan perbaiki ekonomi kalian, pelan-pelan kalian coba untuk menggunakan uang kalian yang ada saja untuk kehidupan. Kalaupun memang tidak bisa, semoga ada jalan keluar lain lagi selain menggunakan pinjol. Dan yang masih galbay, belum bisa bangkit ekonominya, lanjutkan. Tidak usah pikirkan bunga, tidak usah pikirkan apapun. Ingat saja yang saya katakan, pemerintah, perusahaan, industri apapun itu semuanya akan bergerak mengikuti dengan perkembangan ekonomi dari penggunaan masyarakat sekitar. Alias apa? Ketika sudah tidak lagi perputaran ekonomi, pemerintah ujung-ujungnya apa? Merombak isi dari slip OJK seperti vlog saya kemarin. Lanjut lagi sekarang mulai adanya lampu hijau untuk semua asuransi gagal bayar di semua perpinjolan dan juga lembaga keuangan. Artinya apa? Semua pemerintah dan industri di atas membutuhkan kita untuk memutar roda ekonomi ini.
Jadi buat yang masih galbay, lanjut galbay, niatkan hati, jangan mundur. Yang penting perbaiki dulu ekonomi, utamakan dulu keluarga, dan kumpulkanlah uang sampai benar-benar kita bisa kembali lagi untuk bisa melunaskan hutang kita satu persatu. Juga teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.